Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nabila Syahputri di pembahasan tentang Odoo. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Odoo Accounting. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang bagaimana caranya membuat database Odoo. Sekarang kita akan membahas tentang accounting, pengenalan Odoo Accounting. Nah, sekarang kita sudah masuk di modul accountingnya. Yang pertama ada dashboard. Dashboard merupakan cara untuk memusatkan data bisnis dan menyediakan ikhtisar cepat mengenai informasi penting. Dashboard digunakan untuk memetakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berbagai metode visualisasi digunakan untuk ini, termasuk bagan, diagram, dan formulir atau representasi lainnya. Selanjutnya ada customers. Yang pertama ada invoice. Tampilan ini adalah tampilan mengenai daftar customer invoice yang sudah dibuat. Yang kedua ada credit notes. Tampilan ini adalah tampilan daftar credit notes yang diterapkan ke customer invoice. Yang ketiga ada payments. Tampilan ini menunjukkan catatan payments. Yang keempat ada products. Tampilan ini adalah tampilan dari produk yang dijual. Perhatikan bagian search sudah difilter can be sold. Selanjutnya ada customers. Tampilan ini adalah tampilan daftar pelanggan. Selanjutnya ada vendors. Yang pertama bills. Untuk mencatat dan mengelola faktur dari vendor, proses dari vendor bill dimulai dengan penerimaan faktur dari vendor yang kemudian diinputkan ke dalam sistem Odoo. Yang kedua ada menu refund. Ini digunakan untuk pencatatan pengurangan hutang ke vendor atau vendor credit notes. Yang ketiga ada payments. Menu payment ini merupakan menu catatan pembayaran dan untuk membukukan pembayaran. Yang keempat ada products. Tampilan ini adalah tampilan daftar produk dan untuk menambah produk. Terakhir ada vendors, untuk mencatatkan vendor bill yang baru. Lanjut ke accounting, ada journal entries. Journal entries berfungsi sebagai komponen mendasar dalam sistem akuntansi. Entry jurnal tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi. Entry jurnal membantu menyusun dan mengkategorikan data keuangan secara sistematis. Yang kedua ada journal items, adalah baris individual yang membentuk entry jurnal. Yang ketiga ada transfers, fitur yang memungkinkan pengguna untuk merencanakan transfer uang secara terjadwal dari satu akun ke akun lain. Yang keempat ada analytic items, daftar item analitik yang telah ditetapkan untuk berbagai akun analitik di sistem dapat melihat tanggal, deskripsi, akun analitik, rencana perusahaan, dan jumlah setiap item analitik di sini. Yang kelima ada aset, pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, pendapatan, legal audit, mengoperasikan, menambahkan, atau menghapus hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Yang keenam ada loans, fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan melacak pinjaman di perusahaan, membuat pinjaman baru dengan informasi detail seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jadwal pembayaran, dan jenis pinjaman. Yang ketujuh ada reconcile, proses membandingkan dua set catatan akuntansi untuk memastikan data yang ada sudah benar dan sesuai. Rekonsiliasi juga membantu untuk mengonfirmasi bahwa akun buku besar sudah lengkap dan akurat. Yang terakhir ada log dates, tanggal yang digunakan untuk mengunci periode akuntansi dan mencegah pencatatan entry akuntansi ke periode sebelumnya. Selanjutnya ada reporting. Reporting accounting di Odoo adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan akuntansi dari berbagai jurnal yang dikonfigurasikan dalam modul akuntansi. Ada neraca, laba rugi, ringkasan eksekutif, jurnal umum, piutang berumur bayar, laporan arus kas, dan laporan pajak. Selain itu, pengguna juga dapat membuat laporan keuangan akun custom sendiri, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan buku besar analitik. Laporan ini dapat dibuat berdasarkan periode, bulan, atau kuartal. Selanjutnya ada configuration atau konfigurasi akuntansi Odoo.
adalah fitur yang dapat digunakan untuk menyederhanakan prosedur akuntansi dan untuk mengelola keuangan dan pembukuan perusahaan membuat laporan yang terhubung ke akun. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan dalam konfigurasi akuntansi Odoo ini. Yang pertama, jenis jurnal. Fitur ini dapat digunakan sebagai kriteria penyaringan untuk membuat laporan. Yang kedua, jenis bagan akun. Fitur ini dapat digunakan untuk memilih jenis bagan akun yang relevan, sehingga memudahkan pemilahan kebutuhan informasi akuntansi. Yang ketiga, grup jurnal. Fitur ini dapat digunakan untuk mengoperasikan operasi manajemen jurnal secara efisien. Yang terakhir ada manajemen mata uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.